Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Wulandari dengan NIM 19013048. Mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bu Endah Marinda RSEMM. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya mendengarkan, bisnis etik, dan komunikasi nonverbal. Menurut kalian, kira-kira seberapa penting sih mendengarkan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mendengarkan. Mendengarkan adalah aspek paling penting dalam komunikasi efektif, karena komunikasi yang efektif sangat diperlukan pada seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Kita pasti sering menyaksikan begitu banyak proyek atau program perusahaan macet di tengah jalan hanya karena diskomunikasi para anggotanya. Masalah yang sederhana dan sering muncul itu karena kurangnya keterampilan mendengarkan dalam berkomunikasi. Nah, makanya kita harus menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita tidak hanya mampu menyelesaikan segala aspek permasalahan di rumah, tetapi juga dapat melihat dunia melalui sudut pandang orang lain. Yang kedua, fungsi mendengarkan. Fungsi umpan balik dalam mendengarkan, pepatah lama mengatakan, fakta bahwa kita memiliki dua telinga dan satu mulut mengisyaratkan bahwa seharusnya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Berbagai kajian mengatakan bahwa ketidakmampuan mendengar ini beresiko, berbahaya, dan terkadang menimbulkan akibat yang fatal, terutama dalam badan atau perusahaan. Nah, di sini juga ada perbedaan antara mendengarkan listening dengan mendengarkan hearing. Yang pertama, mendengarkan bersifat aktif. Mendengarkan bersifat aktif itu sebuah sikap memperhatikan dan mendengarkan setiap perkataan atau perbincangan orang lain. Sikap mendengarkan yang terfokus dan selalu memberikan respon-respon komunikasi nonverbal dan verbal yang sederhana. Sedangkan mendengarkan bersifat pasif adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan tangkapan indera. Pendengaran terhadap bunyi, dengan kata lain, hanya mewakili fungsi dan tugas salah satu panca indera. Selanjutnya adalah teknik mendengarkan menjadi pendengar yang aktif dan efektif. Yang pertama adalah tetapkan bahwa lawan bicara Anda adalah rekan atau atasan yang baik. Yang kedua, simpanlah adanya emosi naluri untuk bersaing. Yang ketiga, perhatikan apa yang menjadi pokok pembicaraan. Yang keempat, tatap lawan bicara Anda dengan penuh keramahan. Yang kelima, masuklah dalam alam pembicaraan dan hayati apa yang dibicarakan. Yang keenam, hindari memutuskan perbincangan. Dan yang terakhir adalah hindari jawaban yang melingkar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skill bisnis etik. Yang pertama adalah kemampuan dasar. Kemampuan yang harus dikuasai oleh setiap orang sebagai bekal dalam mencetak berbagai prestasi dalam pekerjaannya. Akan tetapi, pada dasarnya keterampilan tersebut dapat terus ditingkatkan jika memang terus dilatih dan diasah dengan baik. Yang kedua, membaca. Membaca itu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Dengan cara membaca, kita akan mendapat ilmu pengetahuan, gagasan, dan ide-ide baru. Dan yang ketiga, mendengarkan. Nah, pada suatu komunikasi, jika ada orang yang berbicara, harus ada seseorang yang mendengarkan. Supaya bisa berbicara dengan baik, seseorang harus bisa mendengarkan dengan baik juga. Yang keempat, nonverbal. Nonverbal itu adalah komunikasi menggunakan metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata melainkan tindakan. Misalnya menggunakan gerakan tangan dan meminta sesuatu melakukan kontak mata atau sentuhan. Yang kelima adalah berbicara. Nah, kita harus menyesuaikan diri terhadap lawan bicara.
karena itu adalah hal yang sangat penting. Setelah kita mengenali latar belakang lawan, sebagai komunikator harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi yang sesuai. Yang keenam, menulis. Yang ketujuh, tuntutan baru, paham penggunaan media baru, membangun citra yang baik dan di dunia maya. Selanjutnya adalah pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah suatu proses dari komunikasi di mana penyampaian informasi atau pesannya tidak menggunakan lisan maupun tulisan, melainkan seperti penggunaan bahasa tubuh, ekspresi, simbol-simbol, atau lambang-lambang dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengklarifikasi komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah penampilan tubuh. Nah, penampilan tubuh adalah cara berbusana kita, pilihan gaya rambut, hingga warna yang kita kenakan. Sebab ternyata penampilan bisa menentukan reaksi, interpretasi, hingga penilaian kita terhadap orang lain. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalian pasti pernah dong diam-diam menilai orang lain dari penampilannya. Itulah alasan first impression adalah hal yang penting, karena pertemuan pertama itulah orang yang baru bertemu kita akan menggunakan informasi mengenai diri kita dari yang dilihatnya. Yang kedua adalah gerakan. Nah, gerakannya adalah gestur, salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contohnya kita sedang menunjuk, melambaikan tangan, maupun memperagakan jumlah angka tertentu. Yang ketiga adalah ekspresi wajah. Nah, kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara, bahkan sebelum ia menggunakan kata-kata, hanya dengan melihat ekspresi wajah. Misalnya nih, satu senyuman atau ekspresi cemberut saja sudah dapat memberi informasi yang cukup banyak dari lawan bicara. Yang keempat adalah tatapan. Kontak mata itu berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi. Yang kelima adalah sentuhan. Dari sentuhan yang kita terima atau berikan ke orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Contohnya tuh sentuhan bisa menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Yang keenam adalah parabahasa. Contohnya adalah nada bicara, kecepatannya, hingga volume suara kita. Aspek inilah yang membantu memberikan konteks pada kata-kata yang diucapkan. Dan ada juga pentingnya komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah mengartikan keadaan internal, yang kedua mengartikan kesan, dan yang terakhir adalah mengartikan interaksi. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Teruntuk Bu Endah, saya mohon maaf jika masih banyak ada kesalahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Thanks for watching. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.